Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, yaitu baca kitab Manahi Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas terkait dengan larangan mengumumkan kematian, di mana dalam mengumumkan kematian ataupun meninggalnya seseorang itu ada yang dibolehkan dan juga ada yang tidak dibolehkan. Adapun yang tidak dibolehkan yaitu apabila di dalam pengumuman kematian ataupun meninggalnya seseorang terdapat unsur-unsur ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Namun jika tidak ada, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengumumkan kematian Najasyi, raja negeri Habasyah. Beliau umumkan kepada para sahabat dan mengajak para sahabat untuk melakukan salat ghaib. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat di Madinah tewasnya 3 komandan perang di perang Yarmuk. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, babun nahi an ghusli syahidil ma'arakah. Bab larangan memandikan orang yang mati syahid ma'arakah, mati syahid yang tewas dalam jihad fisabilillah. Di sini dijelaskan yang mati syahid dalam peperangan, ya, supaya jelas yang mana yang dimaksud dalam syahid di sini. Karena ada kaum muslimin yang termasuk mati syahid, tetapi dia tetap diperlakukan sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya, seperti sabda Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang termasuk mati syahid? Para sahabat menjawab, yaitu mereka yang meninggal ataupun tewas dalam jihad fisabilillah. Apa kata beliau? Idzan syuhadau ummati laqalil. Kalau begitu sedikit sekali orang yang mati syahid dalam kalangan umatku. Lantas Rasulullah menyebutkan beberapa kriteria orang yang meninggal yang termasuk mati syahid. Seperti beliau katakan,
Yang mati syahid yaitu al-mabtun, syahid, orang yang meninggal karena sakit, penyakit internis, penyakit dalam, itu mati syahid. Wal gharaqu, mereka yang meninggal karena tenggelam. Wal hadmu, mereka yang meninggal karena tertimpa benda berat. Kemudian wal kharaqu, mereka yang meninggal karena terbakar. Kemudian waman matat jam'a, lebih kurang begitu lafaznya. Ya, wanita yang mati, yang meninggal dikarenakan anak yang dikandungnya. Nah, ini semua ikhwah di antara orang-orang ataupun kaum muslimin yang dikategorikan mati syahid. Tapi mati syahid yang ini diperlakukan sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikebumikan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Adapun mereka yang syahid karena tewas dalam jihad fisabilillah, itu perlakuannya berbeda. Ya, perlakuannya berbeda. Makanya ada para ulama yang membedakan syahid itu dua, syahid dunia dengan syahid akhirah. Taib, yang dimaksud di sini ya dalam bab ini yaitu syahid al-ma'rakah. Syahid ma'rakah yaitu mereka yang tewas dalam perang jihad fisabilillah. Makanya dijelaskan di sini syahidnya yang bagaimana. Babun nahi an ghusli syahidil ma'rakah. Bab larangan memandikan jenazah yang mati syahid karena jihad, peperangan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qol, beliau bersabda, fil qatla Uhudin, fi qatla Uhudin. Beliau bersabda tentang sahabat-sahabat yang tewas dalam peperangan, dalam perang Uhud. Beliau bersabda tentang para sahabat yang tewas dalam perang Uhud. Apa kata beliau? La tughassiluhum. Jangan kalian mandikan dia. Maksudnya yang tewas dalam perang Uhud, sahabat-sahabat yang tewas dalam perang Uhud, jangan dimandikan jenazahnya. Fa inna kulla jarhin au kulla damin yaf'uhu miskan yaumal qiyamah. Karena setiap luka atau setiap darah yang keluar dari luka mereka itu nanti di hari kiamat akan mengeluarkan aroma parfum kasturi. Miskan ini ikhwah kasturi ya, minyak wangi misk ya, minyak wangi misk atau kita orang Indonesia mengartikan kasturi. Ini minyak wangi yang paling wangi, paling top pada saat itu ya, minyak wangi yang paling top, yang paling wangi, yang diambil dari hewan kijang itu ikhwah ya, dengan proses Allahu alam, tapi itulah wangi. Dan Rasulullah katakan mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah itu biarkan luka-lukanya, karena nanti di hari kiamat luka-lukanya itu ataupun darah yang mengalir dari badannya itu nanti di hari kiamat akan mengeluarkan aroma bau kasturi ya, aroma kasturi, wangi kasturi. Jadi nanti di hari kiamat itu darah akan mengalir lagi. Ya, mengalir, dan dia mengalir seperti aroma kasturi. Demikian. Ya, seperti minyak wangi kasturi lah mengalirnya, bukan lagi bau darah yang amis, tapi seperti wangi kasturi. Dan mereka bangga dengan itu, dengan luka-lukanya itu nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Ya, orang-orang pun akan tahu, oh, ini meninggalnya karena jihad fisabilillah. Buktinya darahnya mengalir dan aromanya luar biasa, sangat wangi. Itulah keistimewaan mereka yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Tapi yang tewas ketimpa batu misalnya, itu dikatakan syahid walaupun juga luka, tapi lukanya itu tidak seperti ini ya. Misalnya ketimpa kepalanya, penyot kepalanya, keluar otaknya, kira-kira berdarah nggak itu? Ya berdarah lah bang, masa nggak berdarah? Penyot otaknya, ya pasti berdarah. Tapi ini tetap dimandikan yang seperti ini.
Apakah otaknya juga dimandikan? Dimandikan sebagaimana biasanya, yang sebisanya dimandikan. Atau dia ketimpa mungkin dia ketimpa mesin pemenyet mobil misalnya. Entah ngapain tidur di situ misalnya begitu kan. Kepenyet dia, misal ini. Ya dia nggak tahu, dikira apa begitu kan. Atau ada yang menggerakkan, tiba-tiba mobilnya atau motornya bergerak, kepenyetlah dia misalnya itu kan udah jadi macam mana itu ya. Ini dimandikan nggak ini? Ya tetap dimandikan sebisanya, kalau nggak bisa ya sudah. Tapi dia nanti di hari kiamat walaupun dia meninggalnya berdarah-darah dan itu termasuk mati syahid, tapi bukan mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Dan nanti dia ketika di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan utuh, tidak ada luka. Ya, tidak ada luka. Beda dengan orang yang luka dalam jihad fi sabilillah. Kemudian, ya, walam yusalli alaihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan mereka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk orang-orang yang mati syahid, di antara keistimewaan mereka, ikhwah, di antara keistimewaan mereka tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Kedua, mereka boleh untuk tidak disolatkan. Ya, seperti seorang anak kecil yang meninggal, ya, sebelum balik, itu jenazahnya boleh tidak disolatkan. Ya, boleh tidak disolatkan, walaupun juga disolatkan akan lebih baik. Sama seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid boleh nggak disolatkan? Ya, sebagaimana beberapa hadis, ikhwah, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Syaddad bin Mihad. Dari Syaddad ibn al-Had, anna rajulan minal a'rab jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattabah. Seorang Arab Badui, Arab dusun, datang menghadap Nabi SAW dan dia beriman lantas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lantas dia berkata, uhajiru ma'ak, apakah aku boleh berhijrah bersama Anda? Falabithu qalilan, kemudian dia tenang sejenak, ya, tinggal sejenak. Summa nahadu fi qitalil adu, tak lama kemudian dia ikut dalam peperangan, ikut dalam menyerang musuh Islam. Fa'ata bihin Nabi sallallahu yuhmal qad asaba sahmun, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Yuhmal qad asaba, yuhmal waktu itu sedang diusung dia, si Arab Badui ini yang baru beriman dan ikut berperang, ya. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, waktu itu dia sedang diusung oleh para sahabat. Dia meninggal dikarenakan terkena panah musuh. Summa kaffanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi. Kemudian Nabi SAW mengkafankan Arab Badui ini dengan baju jubahnya. Ya, jubah itu ikhwah baju luar. Kalau antum melihat orang Arab, ada baju gamis, ada juga baju luar yang lebar. Pernah lihat kan? Enggak? Pernah aja lah ya, biar mudah urusan kita. Ya. Pokoknya baju gamis itu ada baju luarnya, besar itu baju luarnya. Biasanya nggak ada kancingnya, ya, main ikat aja. Taib. Baju luar itulah yang Rasulullah gunakan untuk mengkafani Arab Badui ini. Summa qaddamahu, kemudian letakkan dia di depan jenazah si Arab Badui, fasalla alaihi, dan beliau pun menyolatkannya. Nah, berarti kan disolatkan. Kalau yang hadis yang di kitab Mausu'ah tadi, walam yusalli alaihim, beliau tidak menyolatkan mereka. Demikian ikhwah. Kita ambil lagi hadis yang lain, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi dari Abdullah bin Zubair,
anna Rasulullah SAW amara yawma Uhudin bi Hamzata fasujja bi burdah. Nabi SAW memerintahkan di hari perang Uhud, artinya setelah perang Uhud, Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan jenazah Hamzah dan dia pun ditutup dengan kain burdah. Summa shalla alaihi, kemudian beliau pun menyolatkan jenazah Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu meninggal di mana? Di perang Uhud. Meninggal karena apa? Ditombak. Tombaknya siapa? Tombaknya Wahsy. Berarti kan memang tewas dalam jihad fi sabilillah. Beliau menyolatkan. Ya, sebagaimana menyolatkan tadi orang Arab Badui ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, anna Nabiyya SAW marra bi Hamzah wa qad muthila bihi. Bahwasanya ini dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi SAW melintas di dekat jenazahnya Hamzah waqad muthila. Jenazahnya sudah dipotong-potong, sudah dirusak. Muthila dalam bahasa Indonesia apa? Jenazah dipotong-potong apa? Mutilasi, ya mungkin gitu kan? Kan nggak susah mutilasi, ya kan nggak ada mutilasi. Ya Allah alam, mungkin diambil dari kata bahasa Arab waqad muthila, ya waqad muthila, di mana jenazah Hamzah ini sudah dirusak, ya sudah dirusak. Kemudian waqad muthila bihi walam yusalli ala ahadin minasyuhada ghairahu. Beliau tak menyolatkan siapapun yang tewas dalam jihad dalam perang Uhud, yang tewas dalam perang Uhud ghairahu, kecuali hanya Hamzah. Nah, itu dia. Berarti Hamzah disolatkan, yang lain tidak disolatkan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid dalam ma'rakah, dalam peperangan, ya boleh disolatkan dan boleh tidak disolatkan. Itulah ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat hadis yang disebutkan oleh dalam terjemah bab ini, di mana Rasulullah walam yusalli alaihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan mereka. Bukan semua tak disolatkan, tetapi ada sahabat-sahabat yang disolatkan. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada ikhwah dalam riwayat yang lain, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dapat saya hadisnya. Begini bunyinya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan beberapa jenazah yang tewas dalam jihad fisabilillah perang Uhud, di mana beliau menyolatkan mereka satu jenazah satu solat, bukan sekaligus disolatkan. Satu jenazah satu solat. Masuk jenazah satu disolatkan Rasulullah, lewat. Masuk satu lagi, begitu ikhwah, ya. Dan setiap jenazah itu disolatkan, beliau juga menyolatkan Hamzah. Jadi jenazah Hamzah tetap di situ. Masuk jenazah yang berikutnya, selesai, dikebumikan. Jenazah Hamzah begitu, disolatkan lagi oleh Rasulullah. Nah, jenazah kedua begitu. Jadi untuk jenazah Hamzah ini memang paman Rasulullah beliau berikan keistimewaan tersendiri. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan termasuk Rasulullah SAW memberikan keistimewaan untuk jenazahnya, menyolatkan jenazah Hamzah, di mana beliau menyolatkan jenazah Hamzah dengan 9 kali takbir. Ya, 9 kali takbir. Oleh karena itu ikhwah, dalam menyolatkan jenazah itu bisa 4 takbirnya 4, takbirnya bisa 4, 5, 6, 7, 9. Yang 8 tidak ada dasarnya. Ya, boleh 4 takbir, boleh 5 takbir, boleh 6 takbir, boleh 7 takbir, dan boleh 9 takbir. Semua bilangan takbir ini ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Tapi yang paling sering beliau lakukan yaitu 4 takbir. Itu yang paling sering. Baik, kita lanjutkan.
Di sini Rasulullah SAW mengatakan la tughassiluhum, jangan kalian mandikan jenazah itu. Artinya di sini dilarang, ya, dilarang. Taib. Kemudian wala yusalli alaihim. Ini informasi dan beliau tidak menyolatkan mereka. Bukan dalam bentuk jangan kalian solatkan, bukan. Ya, jadi beda hukum mengenai memandikan jenazah yang meninggal ataupun tewas dalam jihad fisabilillah. Beda hukumnya dengan menyolatkan. Kalau mandi, Rasulullah katakan la tughassiluhum. Apa artinya? Jangan kalian mandikan. Tapi mengenai salat Rasulullah katakan, sahabat menyebutkan wala yusalli alaihim. Beliau tak menyolatkan mereka. Tidak ada di situ larangan, hanya info. Beliau tidak menyolatkan mereka. Dan info ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau melarang salat terhadap jenazah yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Karena buktinya dalam hadis yang kita baca tadi, beliau ada menyolatkan jenazah yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Allahu a'lam bishawab. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. La yushra'u ghuslu qatil ma'rakah. Tidak disyariatkan memandikan jenazah yang tewas dalam jihad fi sabilillah, dalam perang jihad fi sabilillah. Walam yathbut ghusla qatlal ma'rakah an Rasulullah. Tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau memandikan jenazah yang tewas seperti ini. Tidak ada satupun hadisnya. Ya. Kemudian nomor 2, hatta law kana qatilul ma'rakah junuban. Bahkan walaupun yang tewas dalam peperangan itu dalam keadaan junub. Kama ittafaqa ma'al Hanzalah bin Abi Amir, sebagaimana yang terjadi pada Hanzalah bin Abi Amir wa Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Hanzalah bin Abi Amir, beliau perang dalam keadaan junub. Ya. Jadi di saat diumumkan bahwasanya diumumkan para sahabat untuk berkumpul berperang, ternyata waktu itu mereka sedang junub, belum sempat untuk mandi, mereka sudah pergi berperang. Demikian ikhwah. Seperti Hanzalah, ya. Hanzalah bin Abi Amir ini, di mana ya dia berperang. Ketika ada pengumuman itu, dia baru saja selesai melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dia nggak tunggu-tunggu, ya. Karena kalau dahulu kan untuk mandi perlu bawa air lagi, cari air lagi begitu. Jadi udah langsung dia pergi untuk bertempur. Demikian ikhwah. Sehingga mereka tewas dalam keadaan junub. Jadi walaupun tentara tersebut tewas dalam keadaan junub, belum sempat ketika dia sebelum dia pergi perang, dia dalam keadaan junub, belum sempat mandi. Ya, ini menunjukkan bagaimana sahabat itu patuhnya kepada Rasulullah SAW. Ketika diumumkan kita perang, datang mereka perang. Ya, mereka datang perang. Demikian ikhwah. Jadi mereka itu bukan jenis manusia yang cari-cari alasan supaya bisa nggak perang. Mereka nggak seperti itu. Mereka itu ketika ada pengumuman langsung mereka. Bahkan sahabat-sahabat yang nggak bisa perang karena nggak punya dana nangis, ya, nangis mereka. Nangisnya itu karena tidak ada dana untuk membawa mereka pergi ke pertempuran. Itu nangisnya. Bukan nangis karena disuruh ikut perang, bukan. Ya, kalau kita mungkin ente bisa perang ya, mungkin nangis duluan, begitu. Maunya itu jangan ikut perang begitu. Sahabat nggak begitu, ikhwah rahimanallah. Itu semangat keislaman mereka, semangat keimanan mereka, dan menunjukkan kokohnya iman mereka dan yakinnya mereka bahwasanya ini adalah jihad dan ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tab selanjutnya. Kemudian di sini ada komentarnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nomor 3, amma salatu ala syuhada fatajuzu min ghairi wujubin. Adapun salat terhadap orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka hukumnya boleh tapi tak wajib, seperti yang kita jelaskan tadi.
dan kita sebutkan beberapa hadis-hadisnya. Lianna Rasulullah sallam shalla ala Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini seperti yang kita katakan tadi bahwa orang-orang yang tewas dalam jihad perang fisabilillah ya boleh disolatkan dan boleh tidak disolatkan. Itu dia, sama seperti apa tadi yang kedua? Jenazah yang boleh nggak disolatkan? Junub. Kok junub? Hah? Anak-anak ya yang belum balik meninggal. Kok junub tadi? Ya. Anak-anak yang meninggal sebelum balik itu boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan. Namun ada juga disyariatkan sebagian orang untuk tidak menyolatkan, walaupun tetap wajib disolatkan. Seperti Rasulullah SAW ketika mau menyolatkan seseorang sahabat, beliau tanya, punya utang nggak dia ini? Kata sahabat, punya Rasulullah. Kalau begitu kalian yang nyolatkan. Begitu. Dia tetap wajib disolatkan, tapi untuk orang-orang tertentu disunahkan untuk tidak ikut menyolatkan. Ini menunjukkan ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat yang melakukan perbuatan yang sama, seperti mereka berhutang. Ya, karena ikhwah, mengapa seperti itu? Karena hutang ini ketika kita tidak membayarnya, masalahnya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Bahkan orang-orang yang mati, yang tewas dalam jihad fisabilillah, ya, yang jelas masuk surganya, mereka belum bisa masuk surga sampai hutangnya selesai dulu. Sampai seperti itu. Itu yang tewas dalam jihad fisabilillah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia syafaat 70 keluarganya. Memberi syafaat pada 70 kerabatnya. Bayangkan 70, banyak gitu kan? Anak, istri, paman, keponakan, nenek, kakek, kan begitu ikhwan. Demikian 70. Tapi begitu pun belum bisa kalau dia masih punya hutang. Demikian ikhwan. Makanya Rasulullah sangat keras dan tegas dalam masalah hutang ini. Karena memang ikhwan ada jenis orang itu yang memang gampang berhutang. Ya, gampang berhutang. Kepengen sesuatu, hutang aja begitu. Gampang hutang, susah bayar, itu dia. Ya, gampang berhutang, susah membayar. Ketika berhutang, masya Allah, ucapannya semanis madu. Ketika membayar, ucapannya sepahit empedu. Begitulah ikhwan jenis orang yang berhutang. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, punya hutang nggak dia ini? Punya ya Rasulullah. Kalau begitu kalian yang menyolatkan. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah nggak menyolatkan, kalian menyolatkan. Para sahabat diperlakukan seperti itu. Nanti aku punya utang, ketika mati Rasulullah nggak menyolatkan, walaupun disolatkan. Karena kalau Rasulullah yang menyolatkan ikhwah, ya, apa kata beliau? Sesungguhnya salatku terhadap jenazah itu bisa menerangkan kuburannya. Begitu. Makanya para sahabat khawatir kalau dia mati punya utang, Rasulullah nggak menyolatkan, walaupun yang lain menyolatkan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum tentang masalah hutang. Jadi ada orang tertentu yang memang disunahkan untuk tidak menyolatkan dikarenakan satu sebab, walaupun apa tadi tetap wajib disolatkan, tetap wajib disolatkan. Kalau nggak disolatkan berdosa sekampung. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Ada orang-orang seperti itu. Selanjutnya babun nahi an taghtiyatir ra'sil muhrim wa wajhihi idza mata. Bab larangan menutup kepala dan wajah orang yang sedang berihram ketika dia meninggal. Itu muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Sedang berihram, baik ihram ketika mau melaksanakan manasik umroh ataupun sedang melaksanakan ibadah haji.
Itulah pakai umroh ya, pakai pakaian umroh yang hanya ada 2 potong pakaian, rida wal izar. Rida itu untuk menutupi potongan sehelai pakaian yang untuk bagian atas, nutupi tubuh bagian atas. Izar untuk menutupi bagian bawah, hanya 2 potong. Itu dikatakan muhrim. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Itu dia, ya. Jangan lagi dikatakan muhrim, tapi mahram. Misalnya kita punya adik perempuan, ini mahram saya. Itu bukan muhrim saya. Muhrim artinya apa tadi? Yang sedang berihram. Baik. Bab larangan menutup kepala dan wajah orang yang sedang berihram, orang yang meninggal sedang ihram. Ya, orang yang meninggal sedang berihram. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ketika seorang sedang wukuf di Arafah. Ketika seseorang sedang wukuf di Arafah. Idh waqa'a ala rahilatihi fawaqasathu. Tiba-tiba jatuh dia dari kendaraannya, jatuh dari untanya. Fawaqasathu, sudah terjatuh, terpijak oleh untanya. Mungkin tiba-tiba unta terkejut gitu ya. Dia di atas unta tuh. Namanya juga orang sedang di Arafah, di padang Arafah sedang khusyuk berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Mungkin tiba-tiba untanya terkejut, ya, dia pun jatuh, kemudian terpijak oleh untanya dan meninggal dunia di saat itu. Demikian ikhwah, waktu dia sedang wukuf di Arafah. Dan ini adalah hari yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hambanya yang ada di padang Arafah, yaitu di hadapan seluruh makhluk Allah yang ada di langit, bahkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi padang Arafah itu tempat makbulnya doa, tetapi di tanggal 9 Dzulhijjah. Tempat yang istimewa. Ya, padang Arafah itu istimewanya ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ikhwah, di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Adapun kalau kita sedang berumroh, jalan-jalan city tour, kemudian pergi ke Arafah, doa di situ, naik ke atas tugu itu, tugu putih, yang katanya tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, tempat para jomblo ke situ, katanya dia mudah dapat rezeki kalau di situ, mudah dapat jodoh kalau dia ke situ. Ya, khurafat-khurafat seperti ini. Ya, kalau sekedar city tour, tidak ada disunahkan berdoa di situ. Ya, nggak ada sunahkan berdoa. Tapi mereka-mereka yang city tour umroh bukan bukan melaksanakan ibadah haji, enggak. Di luar Dzulhijjah banyak juga yang berdoa di situ, turunnya berdoa. Karena dianggap ini adalah padang Arafah, makbul doa. Makbul doanya itu kapan? 9 Dzulhijjah. Begitu untuk orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi jangan salah, ya. Ingat kaitannya tempat dan waktu. Ya, kaitannya tempat dan waktu. Waktu saja nggak bisa. Misalnya dia berdoa di tanggal 9 Dzulhijjah, tapi di Simpang Lowo begitu misalnya. Iya, kurang makbul juga. Dia harus di Arafah. Ada tempat dan ada waktunya. Demikian ikhwah. Baik. Jadi sahabat ini terlempar dari untanya dan dipijak oleh untanya. Au qala fa'auqasathu sama artinya. Qala Nabi SAW, kemudian dia tewas ketika dipijak itu. Faqala Nabi SAW, ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Jadi daun bidara itu ikhwah, dahulu itu fungsinya sama seperti deterjen. Ya. Dia diambil kemudian dikucek-kucek begitu, nanti dia bisa seperti mengeluarkan busa. Itulah digunakan untuk memandikan jenazah. Demikian ikhwah. Ya. Ya, tentunya airnya sudah bercampur. Air sudah bercampur dengan daun sidr. Oleh karena itu, apakah air ini menunjukkan bahwasanya air
apabila berubah rasa atau warna atau aromanya dikarenakan benda yang suci, maka dia tetap bisa mensucikan. Buktinya air ini. Ya, buktinya air ini. Air yang dicampur dengan daun sidr, buktinya bisa digunakan untuk membasuh, memandikan mayat. Demikian ikhwah. Dan ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya apapun. Illa in taghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah aromanya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin tahdusu fi, akibat masuknya najis. Nah, itulah dia, kalau masuk najis ke air tersebut, berubah salah satu daripada sifatnya, apa tadi? Warna, aroma dan rasa, salah satu aja berubah karena masuknya najis, maka dia dikategorikan air najis, nggak boleh digunakan untuk mandi. Demikian, nggak boleh digunakan untuk mandi. Ah, ini kan air dicampur dengan daun bidara. Daun bidara itu suci, walaupun akan berubah warna air tersebut, namun masih bisa digunakan untuk memandikan mayat. Kan juga ikhwah, ketika kita memandikan mayat, ada air campur apa lagi di akhir, yang terakhir? Kapur barus. Kalau air antum campur kapur barus, apa yang berubah? Baunya terutama, rasanya ada yang pernah rasa? Nah, tahu kan sambil mandikan apa rasanya ya. Demikian. Yang jelas baunya pasti berubah. Tapi toh digunakan untuk memandikan jenazah. Tandanya air tersebut tetap suci karena yang merubah aromanya bukan najis. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Igsiluhu bima'in wa sidrin. Ya, igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Ini ada hadisnya ya terkait dengan ini. Saya teringat lagi, ada yang pernah bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita berwudu, kemudian air kita ciduk dari ember, terus ketika kita ciduk kan airnya itu ada netes-netes ke ember. Ini kan air mustakmal. Nah, pernah dengar nggak antum air mustakmal? Ya, air mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, demikian ikhwah rahimanallah ya. Dan ini keliru. Ya, ini keliru. Buktinya ini dia sudah apa namanya? Terkait dengan benda-benda yang lain. Seperti juga Rasulullah pernah mengatakan, idza stayqadha ahadukum fala yaghmis yadahu hatta yaghsila salasan. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, jangan dia celupkan tangannya sampai dia basuh dulu di luar 3 kali. Terus apa makna implisitnya apa? Kalau dia sudah cuci tangannya di luar, gimana? Boleh dia celupkan? Hah? Gimana kira-kira? Antum masih ragu? Rasulullah katakan, apabila kalian bangun tidur, jangan kalian celupkan tangan kalian sampai kalian cuci dulu 3 kali. Terus kalau sudah cuci 3 kali, tanda kan boleh dicelupkan. Demikian ikhwah. Berarti itu bukan air mustakmal, boleh digunakan. Baik. Kita lanjutkan. Wa kaffinuhu fi saubaini. Dan kafankan dia dengan 2 lapis. 2 pakaian, 2 helai kain. Kainnya kan 2. Ketika seorang sedang berihram kan kainnya 2 helai. Izar untuk menutup badan bagian bawah, kemudian rida untuk menutupi bagian atas. Wala tuhannituh, jangan kalian kasih wangi-wangian. Ini dia diperlakukan seperti orang yang sedang berihram. Jangan kalian wangi-wangian, berikan wangi-wangian. Kan beda dengan jenazah yang lain. Jenazah yang lain ya kita kasih wangi-wangian. Kita kasih bahkan kain kafannya pun kita kasih wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sah, jangan kalian tutup kepalanya. Nah, kalau jenazah biasa kan tutup kepala kan? Tutup kepala, bahkan
bukan hanya tutup kepala, semua ditutup. Dipocong dia kan, tutup muka semua, kepala habis tutup. Ya kalau kita katakan macam dodol itulah, ya kan tutup semua, nggak ada yang terlihat. Tapi kalau untuk orang yang meninggal di saat berihram itu sampai sini aja ditutup leher, kepala, wajah tidak ditutup. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat mulabbiyan, bertalbiyah. Masya Allah. Jadi dibangkitkan di hari kiamat, setelah dia bangkit, apa yang dia katakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Luar biasa ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi ada hadis yang menyebutkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya ketika dia mau meninggal, dia minta keluarganya untuk membelikan baju baru. Lantas dia pakai. Kemudian dia katakan apa? Bahwasanya aku pernah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayat, yub'atsu yaumal qiyamati bi thiyabil ladzi yalbisuhu indal maut. Oh kama qala. Sesungguhnya seorang itu akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika meninggal dunia. Itu. Dan ini ketika dia meninggal pakai apa? Pakaian ihram. Dan dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Allahu Akbar, luar biasa, istimewa sekali ya. Yang lain orang sibuk dengan amalannya, dia bertalbiyah. Itulah istimewanya ikhwah, orang yang meninggal di saat sedang berihram. Boleh nggak kita bercita-cita, ya Allah sebulan lagi saya umroh, ya Allah matikanlah ketika berihram? Boleh kira-kira doa gitu? Udah begitu karena dia lihat dengar hadis ini dekat-dekat unta, dia mana tahu gitu. Mana tahu dipijak unta kan gitu. Nah, boleh kita berdoa seperti itu? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, memohon husnul khotimah boleh ya. Mohon husnul khotimah itu dibolehkan, tapi memohon meninggal dipijak unta jangan. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian kalau dikarenakan penyakit, karena nggak sanggup lagi menahan penyakit, tidak boleh minta mati. Itu dia ikhwah. Rasulullah katakan, la tatamannal maut, janganlah kalian minta mati. Fa in kana la buddalah, apabila memang harus juga, faqul, maka katakanlah Allahumma ahyini in kanatal hayat khairun li, ya Allah hidupkan aku, panjangkan usiaku jika memang kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafat khairun li, dan matikan aku jika memang kematian itu lebih baik untukku. Jadi Allah lah yang tahu. Kalau dia dihidupkan, dipanjangkan usianya tapi hanya untuk menambah maksiat, untuk apa kan? Dengan mati aja. Tapi kalau dia hidup ternyata dia bisa bertaubat, dia bisa menambah amalan kebaikannya, itu tentu akan lebih baik. Tapi yang namanya minta mati tidak dibenarkan. Baik, kita lanjutkan. Min fiqhil bab. 1. As-sunnatu ayyastura jami'a badanil mayyit bi thawbin. Disunnahkan untuk membungkus, untuk menutupi seluruh badan si mayit dengan pakaian. Li hadis, maksudnya dengan kainnya. Di hadis Aisyah inda Syaikhain, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Syaikhain, artinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sunnahnya untuk jenazah itu seluruh badannya dibungkus, gitulah kira-kira. Ya, seluruh badannya dibungkus seluruhnya tanpa ada yang terlihat, apapun itu sunnahnya. Berdasarkan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Anna Rasulullah hina tufiya sujja bi burdin
al-habirah, bahwasanya Nabi SAW ketika meninggal dibungkus, ya ditutup dengan kain burdah habirah. Habirah nama kain burdah yang disebut habirah, ya dari kampung Habirah, dia dari kampung tertentu dan di negeri Yaman. Artinya di sini beliau menyebutkan, penulis menyebutkan bahwasanya untuk jenazah selain yang mereka meninggal di saat umroh, ya di saat berihram, itu hukum asalnya ditutup semuanya, dibungkus semuanya. Wa hadhi sunnah fi ghairi man mata muhriman, dan sunnah ini dikecualikan untuk yang jenazah meninggal di saat sedang berihram. Fa innahu la yughatta ra'suh wa wajhuh wa la yuhannatu li hadisil bab. Sungguhnya jenazah orang yang sedang berihram, meninggal sedang berihram itu tidak ditutup kepala dan wajahnya dan tidak diberi wewangian sebagaimana hadis yang disebutkan dalam bab. Itu ikhwah. Fa in qila al-ihram yata'allaqu bi ra'si la bi wajhi. Kalau ada yang mengatakan orang ihram itu kan kaitannya dengan kepala, bukan dengan wajah. Kenapa kok wajah nggak ditutup? Kalau memang ketika seorang berihram itu nggak boleh tutup kepala, ya kenapa wajahnya juga harus dibuka juga? Kan hanya yang kepala yang dibuka ketika berihram. Qultu, aku katakan, kata penulis, tsabata indal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz wala tukhammiru ra'sahu wala wajahahu. Jangan kalian tutup kepala dan wajahnya. Itu dia. Kemudian wa fil lafzin fa amarahum ay yakshifu wajhahu wa ra'sahu. Dalam riwayat yang lain beliau memerintahkan untuk membuka kepala dan wajahnya. Jadi kepala dan wajah tidak boleh ditutup, ya, untuk jenazah yang meninggal ketika berihram. Wa fi akhar wala tughaddidu wajhahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan janganlah kalian menutup wajahnya. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum, yaitu dua bab terkait dengan masalah kitabul janaiz. Yang pertama tadi yaitu larangan memandikan yang tewas dalam perang jihad fisabilillah, yang mati syahid dalam peperangan fisabilillah, bukan mati syahid yang jenis yang lainnya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian masalah sholatnya boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi. Adapun orang yang sedang berihram yang meninggal, apapun sebabnya, apakah dia meninggal karena sakit, meninggal karena terjatuh dari kendaraan, atau meninggal ketika dia naik bukit Arafah itu, ya kan itu batu-batu itu terpleset, guling-guling dari atas, gelundung-gelundung, meninggal dia misalnya. Ya pertama kita katakan, Pak ngapainlah ke atas? Ya, karena banyak orang-orang ingin mencari sensasi di atas itu ikhwah. Ya, ingin di atas, ya mungkin dia merasa di situ lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada masalah, tapi barang siapa yang lebih meyakinkan di situ wukuf di Bukit Arafah itu lebih afdol, jadi bid'ah harinya. Ya, nggak ada keistimewaan wukuf di bukit di Jabal Arafah, di Bukit Arafah itu tidak ada keistimewaannya. Sama di Bukit Arafah atau di padang Arafah yang lain yang datar, ya itu sama afdoliyahnya. Demikian. Apalagi keyakinan lebih afdol lagi kalau di senderan di Tugu itu, sambil senderan doa deh di Tugu atas itu, ya ini juga termasuk bid'ah. Bid'ahnya bukan wukufnya, tapi apa? Keyakinannya lebih afdol. Itu ikhwah. Jadi kalau antum Allah mudahkan pergi melaksanakan manasik haji, ibadah haji, ya nggak usahlah sampai ke sana. Itu berbahaya juga kan, berbahaya ikhwah. Capek itu naik ke atas itu, lumayan juga tinggi. Demikian ikhwah, lebih tinggi daripada Bukit Tirtanadi ini, yang di Singamangaraja. Tinggi lagi deh, lumayan. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan telepon langsung ke nomor yang sudah ada ataupun tertera di layar televisi Anda, atau boleh juga dikirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sama, atau boleh juga langsung ke nomor saya di 081 2638 7374. Atau kira-kira jamaah yang hadir ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ada? Gak ada masalah? Nih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tata cara sholat jenazah? Pertanyaannya singkat. Ikhwah, tata cara sholat jenazah yang singkat, kaifiat. Yang pertama, ya dia tentu niat, ini adalah sholat jenazah, berniat. Kemudian yang kedua, dia bertakbir, mengangkat kedua tangannya dengan kaifiat sholat, sama seperti mengangkat tangan ketika sholat. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat tentang mengangkat tangan di takbir yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kalau Syekh Albani, mazhab Imam Abi Hanifah dan Syekh Albani mengikuti pendapat ini, menyatakan bahwasanya yang diangkat itu hanya di takbiran yang pertama, di takbir yang pertama. Adapun kedua, ketiga, keempat itu hanya takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Oke, setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Ya, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Takbir kedua membaca salawat. Takbir ketiga dan keempat membaca doa. Doa-doa yang ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, di antara doa beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa salji wal wabarat wa naqqihi min khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhhum min adzabin nari wa adzabil qabri. Itu diantaranya. Takbir pertama, takbir ketiga, takbir keempat, doa lagi. Itu dia. Seperti doa yang lain, apa kira yang lain? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islam wa man fa ahyi alal islam wa man tawaffahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kalau di anak-anak, Allahumma ja'alhu lana salafan wa ajran wa faratan. Allahumma ja'al lana salafan wa ajran wa faratan. Demikian. Jadi upayakan bahwasanya takbir yang ketiga dan keempat itu dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Gimana dengan yang sampai 9 takbir? Itu semua isinya doa. Ya, silakan pilih doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak Selamat dari Serdang Bedagai Medan, Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak, masalah sholat jenazah. Ya. Apabila kita selesai salam, bolehkah kita doa bersama dengan makmum yang lain? Iya. Satu lagi Pak Ustaz, saya mau tanya, waktu kita mengangkat jenazah atau memanggulnya, langkah pertama bolehkah kita mengucapkan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali,
baru lanjut berjalan sampai ke kuburan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai berdoa berjamaah setelah melaksanakan sholat jenazah. Perlu kita ketahui ikhwah, isi daripada sholat jenazah itu doa. Dan doanya, lafaznya itu Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Kalau sudah Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, berarti kalimat-kalimat yang dipilih Rasulullah itu istimewa. Karena beliau pernah mengatakan, utitu jawami'al kalim. Aku diberi keistimewaan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu singkat lafaznya dalam maknanya. Jadi nggak sama dengan bahasa kita. Ya, kalau kita lafaznya satu halaman, isinya dikit, ya, maknanya dikit. Rasulullah singkat kalimatnya, tapi maknanya dalam. Makanya lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah SAW, doa yang diajarkan Rasulullah itu lafaz-lafaz yang istimewa. Sudah mencakup seluruhnya untuk kepentingan si mayit. Setelah kita selesai jenazah, kita doa bersama. Memang belum cukup doa yang diajarkan Rasulullah untuk si jenazah, sehingga kita perlu menambah lagi doa. Demikian ikhwah. Oke. Masalahnya bukan masalah cukup nggak cukup. Ada nggak Rasulullah berdoa lagi setelah sholat jenazah? Itu ikhwah. Ada apa tidak Rasulullah SAW berdoa lagi setelah sholat jenazah? Ini dia ikhwah. Ya, jawabannya tidak ada. Coba cari riwayat. Ya, sampai sekarang saya belum pernah ketemu setelah sholat jenazah beliau berdoa lagi untuk jamaahnya dan juga untuk si jenazah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi doa setelah sholat itu nggak ada dasarnya. Dan sampai sekarang saya belum menemukan ada dasar yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga akan memperlambat penyelenggaraan jenazah. Ya. Bagaimana dengan doa, dengan baca Al-Fatihah ketika keluar dari masjid, satu langkah Al-Fatihah? Sebenarnya bukan satu langkah, 3 langkah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang. Langkah pertama Al-Fatihah. Langkah kedua Al-Fatihah, langkah ketiga Al-Fatihah, baru kemudian berangkat. Ada lagi sebelum itu dipanggil keluarganya untuk nyuruh di bawah kerenda itu kan, suruh sampai 3 kali. Istrinya nyuruh, tahu nyuruh ini kan? Nyuruh itu kalau kerendanya itu di atas, disuruh sedang dipanggul, disuruh keluarganya untuk masuk ke kolong, nyuruh itu ke kolong. Masuk 3 kali dah. Siapa lagi? Anaknya. Begitu. Demikian ikhwah. Ya katanya supaya nggak teringat lagi. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ini semua ya hal-hal yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak selayaknya untuk dilaksanakan. Kita lakukan saja apa yang ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini klip. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah orang yang berhutang minta diikhlaskan hutangnya kepada yang menghutangi? Boleh. Ya, boleh. Misalnya antum berhutang pada seorang, antum merasa nggak sanggup bayarnya, antum datang, Pak, saya kan berhutang dengan Bapak ikhlaskan aja ya Pak ya. Boleh, silakan. Ya. Semoga-moga dia mau mengikhlaskan. Tapi kalau dia nggak mau, jangan antum bentak-bentak. Demikian. Jangan juga bawa ayat. Pak ikhlaskanlah Pak. Oh nggak bisa Bapak nggak tahu ayat ini. Fa in kana min musin Allah Subhanahu wa taala firman, wa in kana dzu usratin
Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang kesulitan bayar hutang, maka kasih dia tempo. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian anggap lunas itu lebih baik. Nah, dibacakannya ayat ini. Dibacakan ayat ini. Demikian ikhwah. Ya syukur-syukur. Oh ya juga ya, bagus juga itu di ayatnya ya. Udah kita maafkan, kita lunaskan. Alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak mau, jangan katakan, bapak nggak mengamalkan ayat ini. Itu memaksa namanya. Ya, boleh antum memohon seperti itu, nggak apa-apa. Tapi tentunya yang namanya tangan di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Dibayar saja. Kalau memang kita mampu dibayar. Walaupun kita nggak katakan nggak boleh meminta agar dilunasi. Sementara itu dia tidak pernah berusaha untuk mencicilnya. Dia nelpon saat sedang sakit dan beberapa waktu kemudian dia meninggal. Bagaimana sebaiknya sikap yang menghutangi? Rupanya ini ada kelanjutannya. Bolehkah orang berhutang meminta diikhlaskan hutangnya kepada yang menghutangi? Sementara itu dia tidak pernah berusaha untuk mencicilnya. Dia nelpon saat sedang sakit dan beberapa waktu kemudian dia meninggal. Bagaimana sikap yang menghutangi? Sikap yang menghutangi, ikhwah, sebaiknya dia anggap lunas. Itu lebih baik dan itu yang terbaik. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis tentang seorang Bani Israel, di mana dia suka menghutang-hutangi uangnya ke orang lain. Dan dia mengatakan kepada pembantunya, coba kamu lihat orang-orang yang aku hutangi. Kalau dia nggak sanggup, ya sudah, anggap saja lunas. Dilunasi, kita ampuni aja dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Gitu, dengan cara seperti itu ya. Jadi dia anggap lunas semua hutang-hutang orang-orang pada dia. Harapannya apa? Semoga Allah juga menghapuskan dosa saya. Sebagaimana dia menghapuskan hutang-hutang mereka, dia berharap Allah menghapuskan dosa dia. Benar, Allah hapuskan dosanya di hari kiamat. Demikian akhirnya Allah masukkan dia dalam surga. Jadi yang namanya kalau sebaiknya ya kita anggap lunas. Ya, kita anggap lunas. Ikhwah, kalau kita menghutangi seseorang, maka kita itu sama seperti bersedekah setengah hutang. Kita menghutangi seseorang 1 juta, maka pahala kita mendapatkan seolah kita sedang bersedekah setengah juta. Itu ikhwah, ya. Makanya Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum. Apabila kamu anggap lunas itu akan lebih baik. Itulah yang terbaik. Yang anggap lunas itulah yang terbaik untuk orang yang menghutangi. Demikian sehingga tidak jadi beban si jenazah tersebut. Ya, semoga bapak atau ibu yang bertanya berlapang hati untuk menganggap lunas hutang si mayit tersebut. Kasihan ya kalau seandainya memang dia nggak sanggup untuk melunaskan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang besar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, Anda ingin bertanya, bagaimana jika meninggal pada waktu malam hari? Apakah segera diurus jenazahnya atau menunggu esok paginya ya Ustaz? Karena Anda pernah dengar harus disegerakan. Ikhwa azallahu iyyakum. Mengenai menyelenggarakan jenazah pada malam hari itu banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seperti pada zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Ada ranting-ranting dikutip-kutipnya, ada daun dikutipnya begitu di masjid. Sehingga Rasulullah tanda dengan ibu itu, dia ibu-ibu. Hingga suatu hari Rasulullah tak melihat dia. Rasulullah tanya, ibu ini mana? Kok nggak nampak lagi? Kata sahabat, tadi malam dia meninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa kalian tak beritahu aku? Kata sahabat, Anda sudah tidur. Ya, kami tidak ingin mengganggu Anda. Akhirnya kami selenggarakan dan kami langsung kubumikan. Itu pada malam hari. Lantas Rasulullah katakan, tunjukkan aku di mana kuburannya. Lantas Rasulullah pergi ke kuburannya dan sholat di sana, menyolatkan si jenazah yang sudah masuk ke dalam, yang sudah dikebumikan. Ada juga kisah seorang ibu yang tinggal di luar kota Madinah, yang di pinggir kota Madinah. Dia sakit dan Rasulullah pernah menjenguk dia sakit. Namun Rasulullah selalu bertanya tentang ibu itu di masjid. Jadi ibu itu kan punya tetangga, ya, datang ke masjid. Rasulullah tanya, ibu itu gimana kabarnya? Masih sakit ya Rasulullah, begitu kan? Dan Rasulullah katakan,
kalau ibu itu nanti meninggal, tolong kasih tahu aku, kata Rasulullah kepada tetangga-tetangga yang datang ke masjid. Namun qadarullah ma syafa'alah, ibu itu meninggal pada malam hari. Dibawalah jenazahnya ke Masjid Nabawi. Setelah sampai jenazahnya di Masjid Nabawi, Rasulullah ternyata sudah tidur. Demikian. Dan para sahabat sungkan untuk membangunkan Rasulullah menyolatkan jenazah ini, wanita ini. Akhirnya jenazah tersebut pun tidurnya malam ya ikhwah, malam. Akhirnya jenazah tersebut pun disolatkan dan dikebumikan pada malam hari. Esok paginya Rasulullah tanya lagi, gimana ibu itu, sudah gimana dengan ibu itu? Tetangganya mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Loh kapan? Tadi malam. Loh kenapa kalian nggak kasih tahu aku, kata Rasulullah. Anda sudah tidur ya Rasulullah, kami sungkan untuk membangunkannya. Itu ikhwah. Jadi banyak jenazah-jenazah itu juga diselenggarakan pada malam hari. Artinya ini menunjukkan bahwasanya boleh menyelenggarakan jenazah pada malam hari. Memang pernah Rasulullah mencela ada penyelenggaraan jenazah dilakukan pada malam hari, tapi dikarenakan apa ikhwah? Itu jenazah tidak disolatkan, dikebumikan padahal dia belum disolatkan. Begitu. Pengkafanannya juga nggak bagus. Namanya juga dulu malam gelap kan. Makanya Rasulullah melarang itu bukan dikarenakan malamnya, tapi dikarenakan tidak sempurnanya dalam menyalakan jenazah. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya jenazah meninggal pada malam hari, kalau memang bisa diselenggarakan pada malam hari, silahkan, bagus. Demikian. Hanya masalahnya tukang gali kuburan mau enggak? Begitu. Kita selenggarakan, kita kafankan. Begitu mau dikubumikan, Pak, gali kuburan, besok aja di bilang apa? Besok aja katanya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi ada kendalanya. Kalau memang mau, bisa, bagus ikhwah. Karena kejadian itu sering terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Diselenggarakan jenazah, dikebumikan pada malam hari. Nah, kita kendalanya, okelah kita bisa menyelenggarakan jenazah. Misalnya orang tua kita yang meninggal, atau ibu kita yang meninggal, atau kakak kita yang meninggal, kita bisa menyelenggarakan. Mungkin sudah terlatih kan, atau mungkin dia termasuk tim janais, mulai dari pengkafanan, pemandian, pengkafanan. Mungkin dia dan adik-adiknya aja atau keluarganya yang menyelenggarakan. Masalah sampai kafan nggak ada masalah. Masalah gali kuburan gimana? Apakah bisa juga kita, udahlah bang, kita berdua aja kita gali itu kuburan. Ada aturannya gali kuburan orang, kuburan itu. Demikian ikhwah. Jadi di situ kendalanya. Ya, kalau memang bisa diselenggarakan pada malam hari, masya Allah bagus. Tapi kalau tidak bisa terselenggara, maka lakukan pada malam harinya. Allahu a'lam bishawab. Tip, habis. Antum nggak ada yang bertanya? Nggak ada ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah meninggal dalam keadaan duduk. Ya. Oh junub, ya. Ah. Ah. Ya. Mereka yang bukan mati syahid, meninggal dalam keadaan junub. Mungkin habis berhubungan, tiba-tiba serangan jantung, meninggal. Ya kan? Mungkin juga makan pil kuat itu kan bisa. Apa namanya? Iya kan? Ternyata nggak sanggup jantungnya. Setelah selesai operasi berhenti jantungnya, berarti berdetak, nggak sanggup jantungnya. Taib. Lantas bagaimana ikhwah? Apakah cukup dengan mandi jenazah itu satu kali itu saja sebagai pengganti junubnya, ataukah dua kali? Pertama dimandikan junub sekali, kemudian mandi jenazah sekali. Allahu a'lam bishawab, ini cukup dengan satu kali saja. Sebagaimana ikhwah, seorang yang mandi hari Jumat, ya, hari Jumat,
itu disunahkan untuk mandi. Kemudian dia mandi, dia junub juga ketika Jumat. Kan Rasulullah katakan man ghassala au man ightasala wa ghassala yaumal jum'ati summa ghada wa batakara dan seterusnya. Barang siapa yang mandi dan menjadikan istrinya mandi, gitulah kira-kira. Demikian. Berarti kan disunahkan di antara makna wa ghassala, di antara makna wa ghassala itu menjadikan istrinya mandi. Maksudnya apa itu? Iya, artinya lakukan hubungan di Jumatnya, di pagi Jumatnya. Berarti kan di situ ada dua syariat, yaitu mandi junub dan dan mandi Jumat. Demikian ikhwah. Dan ya artinya dia mandi. Itu mandi hanya sekali. Mandi hanya sekali. Demikian juga Rasulullah SAW ketika beliau menggilir istrinya. Istrinya beliau kan 9. Beliau pernah menggilir satu malam itu 9 giliran. Ngapain? Ya dihubungi semua. 9 itu. Insya Allah kan. Ya. Kita satu kali udah lepoh. Rasulullah 9 ikhwah. Dan mandinya cuman sekali. Demikian ikhwah. Jadi seperti yang junub tadi itu Pak, mandinya sekali, insya Allah. Ya, cukup dengan mandi jenazahnya saja sudah mencukupi. Oh ada lagi. Ustadz, apakah ada dalil ketika si mayit selesai disolatkan, seseorang bertanya kepada jemaah, apakah mayit ini masih hidupnya orang baik? Lalu jemaah mengatakan baik. Ikhwah, dalilnya seperti ini, yaitu ketika Rasulullah ketika jenazah itu lewat, orang-orang memuji ini jenazah, ini orang ini baik segala macam begini dan begitu. Tiba-tiba Rasul mengatakan faqad aujabat. Sudah sah. Umar bertanya, apanya yang sah? Apa yang sudah pasti? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Orang-orang menjadi saksi akan si jenazah ini. Kalau orang-orang mengatakan baik, maka baiklah dia. Demikian. Kemudian begitu juga lewat jenazah yang enggak baik. Orang-orang menyebutkan tentang orang ini enggak baik jenazahnya. Rasulullah juga katakan faqad aujabat. Begitu ikhwah. Artinya persaksian orang-orang terhadap jenazah itu merupakan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Allah lebih tahu tentang apa yang dilakukan. Demikian. Tapi bukan direkayasa seperti itu. Kalau yang seperti yang banyak dilakukan, walaupun si jenazah ini maling kelas berat, yang penduduk desa resah akan kedatangan dia, yang baru keluar penjara, pantang ada jemuran tinggal di telapnya, pokoknya dia datang resah kampung. Begitu dia meninggal, disolatkan, habis sholat imam kan nanya, bapak-bapak ibu-ibu baik nggak orang ini? Apa yang dijawab? Biasa jawabnya ada selain daripada baik? Nggak ada kan, tetap mereka katakan baik. Kalau dia katakan nggak beres ini orang, berantemlah. Ya, bisa berantem lah jadinya. Siapa yang bilang nggak baik tadi itu? Demikian ikhwah. Jadi itu bukan rekayasa. Persaksian ini bukan rekayasa. Memang persaksian masyarakat dia adalah orang baik. Dan kemudian juga masyarakat itu memang masyarakat yang mengerti barometer mana yang baik mana yang buruk. Demikian. Bisa saja orang nggak sholat, dia korupsi, tapi setiap hari dia ngasih limpul di masyarakat 50 ribu. Setiap Jumat dia ngasih 50 ribu. Berdiri dia di depan masjid. Nih sekepok gini kamu bagikan di masjid sana. Ini kamu berikan masjid sana. Tapi dia dapat dalam keadaan dari uang korupsi. Demikian. Dibagi-bagikan ke tengah masyarakat. Orang nggak tahu dia korupsi. Apa kata orang dia bagi-bagi duit itu? Baik nggak? Baik kali pun. Kalau dikatakan baik nggak Pak? Baik kali kan gitu. Orang setiap Jumat ngasih limpul. Demikian. Walaupun dia nggak sholat, orang akan katakan baik.
Demikian ikhwah. Apalagi masyarakat kita, yang penting bagus dengan tetangga, nggak menyakit tangga, walaupun dia nggak sholat, baik. Maka masyarakatnya pun masyarakat yang memang mengetahui apa standar yang baik itu. Demikian ikhwah. Zaman sahabat kan orang-orang yang mengerti standar kebaikan itu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu yang dimaksud dengan hadis. Jadi bukan setiap kali setelah sholat, Bapak-bapak, ibu-ibu, baik nggak dia? Baik. Ikhwah, saya malah mengkhawatirkan kalau kita tahu dia bukan orang baik, lantas kita mengatakan dia baik, itu persaksian palsu. Kita dusta. Kita tahu itu bukan orang baik, tapi mau nggak mau kita katakan baik. Ini kan dusta. Akhirnya bohong itu dosa. Demikian ikhwah. Ya, jadi kurang tepat dalam mempraktekkan hadis tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.